Konseling rasional emotif behavior therapy. Konseling ini memandang manusia pada dasarnya adalah memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Manusia memiliki kecenderungan untuk self-preservation, kebahagiaan, berpikir dan mengucapkan dengan kata-kata, mencintai, berkumpul dengan yang lain, tumbuh dan aktualisasi diri. Ada 5 komponen dasar teori konseling, yaitu yang pertama, manusia secara dogmatis menuruti gagasan irasional dan filosofis personal. Yang kedua, gagasan irasional menyebabkan manusia mengalami kesedihan yang hebat dan kesengsaraan. Yang ketiga, gagasan ini dapat mendidih hingga sampai kategori dasar. Yang keempat, konselor dapat menemukan kategori gagasan irasional ini dengan cukup mudah dalam logika konseli. Yang kelima, konselor dapat mengajarkan konseli dengan sukses bagaimana bangun dari kesengsaraan yang disebabkan oleh kepercayaan irasional. Perkembangan kepribadian rasional emotif behavior therapy atau REBT. Pengembangan diri mengandaikan bahwa orang diciptakan dengan pertahanan diri dan kepuasan diri, kemampuan merusak diri sendiri, hedonis buta, dan dorongan kuat untuk menolak pemenuhan diri. Menurutnya ada 3 hal yang berkaitan dengan perilaku ini, adalah antecedent event, belief, dan konsekuensi emosional. Hal ini biasa ditulis atau disebut sebagai teori ABCD. Antecedent event A adalah peristiwa yang mendahului atau stimulus berupa fakta, peristiwa, tindakan, atau sikap lainnya. Belief merupakan keyakinan, penilaian-nilai, dan self-verbalization dari pengembangan individu stimulasi di REBT. Seperti dijelaskan di atas, ada 2 jenis kepercayaan ini, yaitu berpikir rasional RB dan berpikir irasional IB. Keyakinan yang masuk akal adalah ide yang benar, rasional, dan bijaksana, sedangkan irasional idenya cenderung irasional, emosional, dan tidak produktif. Selain itu, emotional consequence atau C adalah hasil atau reaksi emosional individu dalam mengeksplorasi perasaan emosional atau hambatan kegembiraan. Realitas dan terjadinya sikap dan perilaku manusia. B adalah keyakinan A yang biasanya mengarah pada C atau reaksi emosional positif atau negatif. Dan C adalah hasil dari emosi atau tindakan reaksi yang benar atau salah. Peristiwa terjadi secara emosional. Apabila dilatih pun, menurut Ellis, akibat dari perilaku seseorang, terutama emosi, frustasi, kegembiraan, kesedihan, dan tidak secara langsung disebabkan oleh peristiwa yang dialami seseorang. Tetapi emosi adalah cara berpikir dari perilaku seseorang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau yang dialami seseorang itu akan ditangani sesuai sistem kepercayaan. Kondisi neurotik umumnya dipelajari melalui ajaran awal yang irasional yang dibentuk oleh budaya, keluarga, dan masyarakat. Dalam Ricard, Ellis menambahkan teori kepribadian ABC dan D disputing dan E efektif untuk memasukkan perubahan dan konsekuensi yang diharapkan dari perubahan. Juga huruf G atau goals yang berarti gerbang. Huruf G muncul lebih dulu untuk memberi suatu konteks ABC. Jadi G, A, B, C, D, E dibentuk dan semua akan bekerja sama. Teori ABC adalah teori kepribadian individu yang perspektif, terapi perilaku emosi rasional REBT, dan D dan E ditambah dengan menjelaskan perubahan dan hasil yang diinginkan dari perubahan tersebut. Kemudian G ditambahkan terlebih dahulu untuk memberikan konteks pada kepribadian individu. Untuk kasus dalam konseling rasional emotif behavioral terapi, ada seorang bernama Hendy. Dia kelas 11 SMA, semester kedua program studi IPS. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang mendukung cita-citanya menjadi dokter. Hendy berharap dapat diterima di Universitas Indonesia dan telah berusaha sejak kelas 10 supaya nilai rata-rata dalam rapot setiap semester minimal 7. Dalam usaha ini dia berhasil. Selain itu, sejak kelas 11 dia juga berhasil dalam mengikat hati seorang siswi yang duduk di kelas yang sama. Mereka sudah biasa pergi rekreasi bersama, meskipun pihak putri terpaksa main backstreet karena orang tuanya belum mengizinkan untuk berpacaran. Pada awal semester kedua, siswi mengatakan kepada orang tuanya telah mengetahui petualangannya dan memarahi dia bahwa mereka mengancam
ini dan itu. Siswi itu merasa terpaksa memutuskan hubungan karena dia tidak berani melawan orang tua. Hendy jatuh dalam lembah depresi dan berpikir, apa gunanya meneruskan hidup di dunia ini? Saya tidak rela dicintai oleh gadis lain ataupun mencintai gadis lain. Hanya yang satu ini menjadi idaman saya. Jadi menurut Hendy itu sumber semangat belajar dia dan pendukung cita-citanya sudah lenyap. Hendy selalu bolos sekolah selama 1 minggu. Ketika masuk kembali dia dipanggil oleh konselor sekolah. Nah, yang dirasakan Hendy itu efek dia merasa mengalami gejolak emosi dan goncangan dalam perasaannya, seperti merasa kehilangan semangat hidup dan gairah untuk belajar dan merasa putus asa. Jadi Hendy memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Itu tindakan penyesuaian diri yang salah dan malah membahayakan kesuksesan dalam belajarnya. Namun karena teguran orang tua, dia terpaksa kembali ke sekolah setelah bolos selama 1 minggu. Jadi membantu Hendy untuk menemukan jalan keluar dari persoalan ini, konselor dapat memulai dengan menjelaskan kepadanya hasil analisis di atas, sehingga Hendy sedikit banyak mengerti apa alasan sehingga keadaannya sekarang begini. Kemudian konselor mulai menentang seluruh pikiran yang tidak masuk akal tadi, misalnya dengan melontarkan pertanyaan, apa alasanmu berpendapat setelah ditimpa musibah besar. Terus konselor memberikan pandangan baru kepada Hendy, misalnya, anggaplah pengalaman berpacaran ini sebagai pelajaran yang berguna. Yaitu Hendy mengalami keindahan cinta, tetapi sekaligus lebih menyadari harus melihat situasi dan kondisi siswi yang masih bersekolah. Jadi efek dari diskusi itu bahwa Hendy mulai berubah pikiran dan memandang pengalaman ini dengan cara yang lebih masuk akal. Efek lebih lanjut adalah bahwa Hendy menjadi lebih tenang, rasa kecewa masih ada, tetapi rasa kehilangan semangat sudah jauh berkurang. Akhirnya Hendy memutuskan untuk tidak lagi mengajak teman siswi itu pergi berdua dan mengejar pelajaran yang tertinggal dan mengakhiri hubungan pribadinya. Terima kasih. Tujuan konseling rasional emotif behavioral therapy. Pada tujuan ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama yang pertama ada memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang positif. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, rasa was-was, marah, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari cara berpikir dan sistem keyakinan yang keliru, dengan jalan melatih dan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan sendiri. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama ada konseling interest, menciptakan kesehatan mental termasuk keseimbangan emosional pada seseorang terletak pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Maka, konseling berfungsi pada kesadaran diri dari klien itu sendiri. Yang kedua ada self-direction, yaitu individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan selalu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, tujuan konseling harus mendorong klien untuk mengarah dirinya sendiri. Dalam arti bahwa klien harus menghadapi kenyataan hidupnya dengan bertanggung jawab sendiri, bukan tergantung atau selalu minta bantuan orang lain. Yang ketiga ada toleransi. Konseling di sini adalah
untuk mendorong dan membangkitkan toleransi klien terhadap orang lain meskipun ia salah. Yang keempat ada acceptance of uncertainty, yang dimana memberikan pemahaman yang rasional kepada klien untuk menghadapi kenyataan hidup serta logis dan tidak emosional. Yang kelima ada fleksibel, mendorong klien agar luas dalam bertindak secara intelektual, terbuka terhadap suatu masalah sehingga diperoleh secara cara pemecahannya yang dapat mendatangkan kepuasan kepada diri klien sendiri. Yang keenam ada komitmen, yang dimana membangkitkan sikap objektif. Teknik konseling rasional emotif behavior therapy yaitu untuk memperbaiki dan mengubah sikap-sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga ia dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.